Sampurasun, Sampurasun, selamat datang kembali di channel YouTube Pipa Zey. Kali ini saya akan membagikan petualangan astraling saya ke benua Atlantis. Perlu diketahui bahwa apa yang akan saya sampaikan adalah murni pengalaman pribadi. Jadi siapapun tidak diwajibkan untuk percaya pada apa yang akan saya sampaikan. Karena saya hanya sekedar ingin berbagi pengalaman yang mungkin menarik untuk diceritakan. Oke, langsung saja. Pertama-tama, dalam petualangan astraling ini, saya ditunjukkan ke sebuah tempat yang terdiri dari beberapa wilayah. Kemudian, saya masuk ke salah satu wilayah yang sangat luar biasa dengan arsitektur bangunan bercahaya berwarna-warni. Di sana adalah kota metropolitan yang sangat maju dan penuh keajaiban. Mereka memiliki listrik, kemampuan untuk terbang, pedang cahaya sebagai senjata, dan ruang peremajaan kuantum yang dapat merevitalisasi sel-sel di tubuh mereka sehingga membuat mereka bisa hidup selama ribuan tahun, sekaligus mentransfer kesadaran mereka ke tubuh avatar lain sementara tubuh asli mereka diremajakan. Atlantis berkuasa dengan kecemerlangan warna-warni kemajuan teknologi dan spiritual yang tak terduga. Mereka berkembang dengan sumber energi kuantum, semacam pembangkit listrik kuantum yang bahkan melampaui penemuan energi paling modern saat ini. Bangsa Atlantis memiliki para insinyur yang brilian dalam menciptakan inovasi. Jembatan-jembatan terbang di jurang-jurang, jalur-jalur berukir, kanal-kanal, dan pemandian-pemandian yang dipenuhi dengan energi penyembuhan dari mata air panas dan dingin. Tingkat kesadaran dari masyarakatnya yang rata-rata tinggi menjadikan kehidupan kota tersebut terasa sangat harmonis. Mereka memiliki kemampuan intelijensi yang sangat luar biasa dan mampu memanipulasi energi. Kemampuan dan kekuatan terbesarnya adalah pada cipta pikiran yang berpadu pada energi kristal. Kristal tersebut merupakan peninggalan nenek moyang zaman dahulu kala, yaitu kristal utama dari zaman Lemuria, sekitar 50.000 tahun yang lalu, yang kemudian difungsikan pada zaman Atlantis. Orang-orang yang tinggal di situ memiliki postur tubuh tinggi ideal, rambut pirang kemerahan, ada juga sebagian yang berwarna coklat. Mereka mengenakan semacam jubah. Di sana juga ada pernikahan seperti sekarang ini. Status sosial juga dikenal oleh bangsa Atlantis. Ada semacam baling-baling ditaruh di atas menara sebagai pusat energinya untuk sarana transportasi. Mereka menggunakan mobil tanpa roda, semacam pesawat melayang atau terbang berbentuk telur. Ada juga yang berbentuk lonjong. Yang unik lagi, ada berbentuk karpet yang bisa terbang dan lain-lain. Semua itu berdasarkan kepada kemampuan mereka dalam memanipulasi energi dengan bantuan kristal levitasi. Di kota pusat peradaban tersebut ada semacam pusat kesehatan yang sangat canggih, mampu menyembuhkan hampir semua jenis penyakit, bahkan mengobati terhadap tubuh eterik, bukan hanya tubuh fisik saja. Namun untuk yang ini hanya dikhususkan untuk para elit saja. Saya diperlihatkan tentang teknik pengobatannya menggunakan kristal juga, berwarna-warni. Kristal cahaya putih untuk pengobatan tubuh eterik, kristal warna hijau untuk tubuh fisik. Untuk komunikasi mereka menggunakan telepati, tapi kadang-kala menggunakan lisan juga. Makanan mereka cenderung vegetarian. Untuk menyalakan lampu-lampu penerangan, mereka tidak menggunakan saklar, namun hanya perintah dengan gerakan tangan dan kadang kekuatan pikiran. Menyanyi, bersyair, berdansa, teater, dan berbagai macam pertunjukan live lainnya menjadi pusat-pusat hiburan mereka. Tidak ada pesawat televisi pada peradaban tersebut. Nah, pada kota tertentu tidak sembarangan orang bisa masuk. Mereka harus memiliki energi yang tinggi, atau manusia dengan jiwa berdimensi lebih tinggi dari dimensi 3. Setiap bangunan terbuat dari campuran serpihan kristal yang dipadukan dengan material lainnya. Alat-alat rumah tangga juga seperti itu. Seluruh data-data tersimpan pada semacam batu kristal, tapi strukturnya padat, bukan seperti kristal-kristal umum yang mereka pakai sebagai sumber energi. Di wilayah-wilayah atau kota-kota lain di planet bumi saat itu, penduduknya juga berbeda-beda, karena tingkat kesadaran dan kemampuan berbeda pula. Hanya di pusat kota yang status sosialnya paling tinggi, sebagai pusat peradaban pada zaman itu. Tempat-tempat lain tidak setinggi itu, karena bumi ini luas, tetap ada lokasi-lokasi yang masih primitif. Kemampuan mereka yang luar biasa tersebut direspon oleh Dewan Galaksi. Dewan Galaksi adalah kelompok jiwa-jiwa yang sangat tinggi, sangat welas asih, dan sangat bijaksana yang terhubung kepada super intelijen Sang Maha. Tiap galaksi memiliki dewan ini untuk menata kehidupan, ruang, waktu, maupun dimensi-dimensi pada sebuah galaksi, menata fisik maupun metafisik atau spirit. Kristal utama bangsa Atlantis bisa terhubung dengan Dewan Galaksi dan terhubung kepada penghuni planet-planet lain di galaksi Milky Way.
Hal ini juga pernah dialami oleh bangsa Lemuria sebelumnya, terhubung dengan ET atau ekstraterestrial maupun MT atau metaterestrial dari berbagai planet dimensi tinggi, sehingga mereka juga bisa mendapatkan bantuan dari para ET atau MT sebatas yang diizinkan oleh Dewan Galaksi. Gambaran kristal utama tersebut adalah kecil, pipih, lancip dengan panjang sekitar 10 cm, berbentuk lensa transparan. Pada dua ujungnya ada semacam simbol geometri. Dayanya yang sangat luar biasa bisa memanfaatkan energi matahari, yaitu ribuan kali lipat dibandingkan panel-panel surya yang diciptakan manusia saat ini, terutama mengambil sinar inframerah yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Kristal utama ini adalah warisan dari zaman Lemuria, yang mana para master spiritual bangsa Atlantis mampu menemukan keberadaan kristal tersebut dan mampu mengendalikannya. Mereka ini disebut sebagai para pengendali kristal utama, yang mana hanya sedikit sekali jumlahnya dan sebagian besar adalah perempuan. Mereka, terutama para ilmuwan bangsa Atlantis, sering bereksperimen karena tingkat intelijensi yang sangat tinggi. Dengan bantuan energi kristal, mereka mampu merubah genetika, bahkan mampu mengkloning, mutanisasi, dan menggabungkan dua spesies. Jadi tidak heran jika ada makhluk bertubuh kuda dengan kepala manusia atau kentaur, makhluk bertubuh ikan dengan kepala manusia atau mermaid, dan sebagainya. Makhluk-makhluk tersebut diperdayakan untuk banyak tugas dan pekerjaan. Pada pusat peradaban Atlantis, penduduknya kebanyakan menanam buah-buahan. Banyak buah sejenis beri dan anggur. Ada semacam sayuran seperti selada tapi ukurannya kecil-kecil. Buah-buahan dan sayuran rata-rata hampir mirip dengan sekarang ini, hanya berbeda pada warna dan ukuran. Misalnya wortel warna orange kemerahan ukuran besar. Yang mengerjakan pertanian adalah kentaur atau badan kuda dada ke atas manusia. Dan rekayasa genetik lain semacam itu yang memang sengaja diciptakan sebagai pelayan yang kuat, rajin, serta patuh. Mereka juga yang mengolah masakannya. Mereka mendapatkan imbalan berupa makanan. Karena kemampuan mereka yang lebih tinggi dibanding peradaban-peradaban lain atau bangsa-bangsa lain pada zaman itu, mereka lama-kelamaan menjadi terseret ego, merasa superior, menganggap bangsa-bangsa lain itu lebih rendah. Hal ini menjadi keprihatinan bagi Dewan Galaksi, karena tidak lagi selaras dengan alam. Ketika para politikus yang culas mulai muncul di tengah-tengah bangsa Atlantis, ambisi mulai meningkat. Mereka mengadakan banyak eksperimen yang kelewat batas. Banyak terjadi kegagalan-kegagalan eksperimen sehingga menimbulkan penyakit-penyakit yang aneh. Keseimbangan telah terganggu. Lalu perbuatan mereka yang fatal adalah keinginan untuk mengambil daya energi dari dalam bumi dengan kemampuan cipta pikirannya dibantu energi kristal. Mereka mengebor bumi ingin mengambil semacam cairan. Saya belum paham jelas mengenai cairan ini. Sebagaimana ada beberapa hal lain pada pengalaman ini yang belum bisa saya jabarkan secara kalimat. Para spiritualis Atlantis atau orang-orang bijak yang terhubung kepada Dewan Galaksi sudah berusaha memperingatkan berkali-kali tapi tidak digubris. Jika eksplorasi daya bumi berupa cairan tersebut terus nekat dilakukan, akibatnya bukan saja bumi yang akan kehilangan keseimbangan atau aus atau hancur, namun tata surya juga bisa ikut terimbas dampak vibrasi negatifnya. Maka semesta menghendaki terjadinya gempa dahsyat dan permukaan Atlantis tenggelam ke bawah permukaan bumi sekitar 11.000 tahun yang lalu. Ada salah satu kemampuan mereka yang ditiadakan atau dihapus oleh Dewan Galaksi, karena dinilai membahayakan jika diketahui oleh umat manusia pada generasi berikutnya. Sebagian kecil penduduk Atlantis yang selamat dari bencana dahsyat tersebut menyebar ke berbagai penjuru di bumi. Beberapa dari mereka mengajarkan teknologi pembangunan piramid-piramid untuk membantu peningkatan spiritual bagi manusia secara umum. Jiwa-jiwa spiritualis atau orang-orang bijak dari Atlantis telah naik ke dimensi 4. Sebagian ada yang ditransfer ke planet lain dimensi 4, namun sebagian yang lain memilih untuk bereinkarnasi kembali di bumi, menemani saudara-saudara mereka dalam menyeimbangkan karma-karma yang telah mereka lakukan pada alam tadi. Kemerosotan moral bangsa Atlantis yang sampai menyebabkan keruntuhan adalah mirip dengan yang dialami oleh peradaban maju sebelumnya, yaitu bangsa Lemuria. Tiap 25.000 tahun sekali ada siklus curahan energi kosmik di bumi. Dan ini terbagi menjadi dua fase, yaitu fase gelap dan fase terang, seperti halnya siang dan malam, masing-masing sekitar 12.500 tahun sekali. Hal ini sangat mempengaruhi kesadaran, psikologi maupun jiwa manusia. Ketika berada pada masa puncak cahaya, peradaban akan maju dan kesadaran akan tinggi. Dan ketika berada pada masa puncak kegelapan, keruntuhan besar akan terjadi. Tahun 2012 kemarin adalah tahun penanda Grand Cyclus atau 3 kali siklus normal curahan kosmik tiap 75.000 tahun sekali di bumi. Peralihan fase gelap menuju fase cahaya. Transisinya butuh proses bertahun-tahun, perlahan namun pasti.
Mengenai lokasi pusat peradaban Atlantis, belum dapat saya pastikan secara 100%, karena panorama geologi, bentuk pulau, struktur kota, dan budaya yang ada saat itu berbeda dengan keadaan manapun pada zaman ini. Namun, kalau dirasakan dari energinya, ada kemiripan dengan energi di Nusantara. Oke, sekian dulu pengalaman astraling ke benua Atlantis yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Sekian, semoga bermanfaat. Sampurasun, sampurasun.